Halo teman-temanku Cancer, selamat datang di channelnya Kak Tere ya. Ini adalah general reading untuk kalian yang berzodiak Cancer di bulan September tahun 2021. Tema readingan kali ini adalah kabar orang masa lalu ya. Oke, aku harap teman-teman Cancer dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga happy ya. Oke, itu harusnya aku sampaikan di awal. Oke, readingannya Kak Tere selalu bersifat universal ya, jadi jangan lupa bahwa ini tidak akan cocok untuk semuanya ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi orang masa lalu yang mungkin kalian kenal dengan baik gitu ya. Oke, jika kalian membutuhkan jasa personal reading, silakan hubungi via WA ya, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Oke, langsung aja aku mulai tanpa membuang banyak waktu. Oke. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Cancer di bulan September tahun 2021? Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Cancer? Bagaimana oke. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Cancer di bulan September tahun 2021? Tidak baca kartu terbalik ya untuk general reading. Oke, teman-teman, aku di sini sudah menangkap energinya ya. Oke, di sini aku merasakan kabar orang masa lalu kalian dalam hal finansial dia sangat terpuruk, sangat sedang krisis sekali ya. Banyak sekali yang pengeluaran yang harus yang tidak bisa dia tahan gitu ya, dan pendapatan atau pemasukannya sangat kecil, jadi tidak seimbang ya. Aku rasakan seperti itu, sisi finansialnya lagi ambruk gitu ya. Oke, dimana ya dia menyembunyikan ya kesusahan dia, krisis dia secara ekonomi dari orang-orang terdekat dia ya. Oke, dan aku lihat dalam komitmen ya, entah orang masa lalu kalian sudah menikah atau masih bertunangan bahkan berpacaran, di sini kok apa ya, hubungan dia juga sedang mengalami naik turun ya, menghadapi pasang surut, dan aku bisa katakan di sini memang berantakan gitu ya. Oke, hubungan dia dengan siapapun ini ya sedang tidak baik-baik saja, bahkan hampir berakhir gitu ya. Banyak konflik, tidak ada kenyamanan lagi, tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan gitu ya terhadap pasangannya. Oke, saat ini dalam sendi kehidupannya juga sangat tidak stabil gitu ya. Banyak karena krisis keuangan ini
krisis finansial ini membuat segala sisi kehidupannya menjadi sangat tidak stabil, membawa pengaruh yang cukup besar ya, dimana aku juga merasa dia dia sedang berada dalam situasi karma di sini. Lingkungan pergaulannya, lingkungan sosialnya juga sangat toksik. Banyak orang-orang beracun di sana yang bisa saja berpeluang untuk menyakiti dia ataupun merugikan dia gitu ya. Dimana saat ini perasaan dia adalah sepi, hampa dan kosong. Dia merasa ditinggalkan ya, dia merasa tidak dicintai, tidak dipedulikan lagi. Oke, situasi karma ini datang pada dia sangat cepat gitu ya, tidak pernah terfikirkan oleh dia mengalami situasi dan kondisi yang seperti ini gitu. Jadi ada rasa kaget juga, shock gitu ya, shock terapi gitu ya. Ada tower moment di sini ya. Dia tidak menyangka hal ini, situasi ini bisa membuat dia terpuruk seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mengalami kondisi seperti ini, tidak pernah terbayangkan gitu ya, tidak pernah terfikirkan oleh dia sama sekali. Oke, dimana aku merasa gitu ya, dia tidak ada kenyamanan di sini, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran akan segala situasi dan kondisinya gitu ya. Jadi dia takut untuk hidup hari esok, dia takut hidup untuk hari ini. Semua dibawa dalam ketakutan, kegelisahan dan kecemasan. Oke, dia saat ini juga dari lingkungan sosial dia, lingkungan pergaulan dia gitu ya, yang bisa aku katakan dia banyak sekali dia merasa gitu ya, banyak sekali orang-orang yang pergi meninggalkan dia. Dulunya akrab, sekarang sudah nggak akrab karena situasi dan kondisi yang sedang dia alami saat ini. Dia merasa ditinggalkan ya oleh orang-orang terdekat dia yang dulunya care sama dia, sekarang sudah nggak care, bahkan menjauh. Ketika dia menghubungi juga terasa diabaikan gitu ya, dimana hal ini membuat dirinya semakin meragu akan masa depan dia ya. Dia merasa ada perasaan yang serba ragu-ragu, mau maju ragu, mau mundur ragu, mau tetap diam juga ragu. Dia merasa apapun yang dia kerjakan itu tidak pasti gitu. Jadi dia tuh tidak punya keyakinan, dia tidak punya lagi pendirian. Jadi ketika mau melakukan apapun takut salah, takut ini, takut itu gitu. Jadi dia tuh mau berbuat sesuatu, mau melangkah tuh takut, mau mundur takut, semua serba diliputi dengan rasa takut gitu, karena dia merasa bahwa hidupnya saat ini penuh dengan ketidakpastian gitu loh. Apalagi kalau dia harus mengambil sebuah keputusan, semakin takut lagi gitu ya. Oke, di situasi dan kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja ini ada ingatan tentang kamu, ada ingatan tentang divine feminine di sini ya. Oke, ingatan itu membuat dia itu ya, ingatan tentang kamu ya, membuat dia itu merasa lebih tenang gitu. Kalau dia ingat kamu, bayangkan wajah kamu, itu ada ketenangan yang dia rasakan. Dia merasa kamu tuh dia merasa dia tidak sendiri, kamu tuh ada bersama dengan dia walaupun secara tubuh jasmani tidak gitu ya. Dia bisa dia juga agak bingung juga gitu, kenapa dia tuh ketika dia teringat sama kamu, ketika dia membayangkan wajah kamu, dia tuh langsung bisa merasakan ketenangan di dalam diri dia gitu ya. Mungkin kamu sudah banyak melakukan hal-hal baik untuk dia di masa lalu, dan itu membuat
dan itu membuat seperti suatu ikatan gitu ya di alam bawah sadarnya, bahwa ketika dia ingat kamu ada perasaan nyaman yang muncul gitu ya, ada perasaan tenang yang muncul gitu. Kamu seperti pelipur laranya dia gitu ya. Oke, kita lihat aja di kartu selanjutnya. Ya, aku merasa bahwa kamu memang adalah seseorang yang baik ya. Kamu banyak melakukan hal-hal yang berkesan untuk dia, walaupun dia tidak pernah mengakuinya di masa lalu, walaupun dia nggak pernah berkata terima kasih kepada kamu, tapi alam bawah sadarnya tuh merekam semua itu, sehingga ketika ingatan tentang kamu muncul, ada ketenangan, ada kenyamanan yang dia rasakan, terutama ketenangan ya, hatinya tenang, damai gitu ya. Oke, memang aku merasa kamu adalah belenggu ya, belenggu di dalam diri dia, yang belenggu di alam bawah sadar dia, yang mungkin selama ini dia tidak menyadari bahwa itu belum terlepaskan gitu ya. Dia belum bisa move on sepenuhnya kepada kamu gitu ya, belum sepenuhnya move on dari kamu gitu ya. Dimana memang harus ada kebijaksanaan gitu ya, dia harus belajar untuk melihat situasi dan kondisinya, harus bisa menerima kenyataan ya. Dia harus belajar untuk menerima kenyataan agar dia bisa melalui proses situasi karma ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dia harus ya bisa bertransformasi di sini ya, karena aku melihat dia, orang masa lalu kalian, secara energi dia masih banyak energi negatifnya yang harus dia ubah menjadi energi positif. Dan aku merasa bahwa memang situasinya ya, situasi kehidupan orang ini memang benar-benar ada di bawah, lagi ada di bawah ya. Oleh sebab itu dia harus bisa move ya dari situasi dan kondisi ini. Kalau enggak dia bakal akan selalu kekurangan dalam kehidupannya ya, secara finansial. Rezekinya akan semakin seret kalau dia tidak bisa cepat-cepat move dari situasi transisi ini atau situasi karma ya. Ya, di sini memang ada seperti kesedihan ya. Dia memikul atau menyimpan kesedihan itu seorang diri aja. Dia tidak mau kesedihan dia tuh terlukis atau terlihat, tergambar di orang-orang terdekatnya gitu. Dia menyimpan itu rapat-rapat gitu. Dia seolah-olah ya bersikap semuanya itu masih baik-baik saja, masih terkendali gitu ya. Padahal ada rasa pesimis gitu ya, yang dia rasakan saat dia itu berpikir tentang hari esok gitu ya. Memang gitu ya, ada penyesalan yang mungkin yang dia rasakan saat ingatan tentang kamu itu muncul. Selain memberikan ketenangan, kenyamanan ya di dalam hati dia, juga ada penyesalan karena dia pernah gitu ya melakukan hal yang buruk kepada orang yang telah banyak berbuat kebaikan kepada dia gitu, memberikan yang terbaik ya. Di sini memang harus ada pendewasaan diri ya. Dia harus mendewasakan dirinya, agar situasi sulit yang dia rasakan saat ini bisa lekas pergi, atau dia bisa belenggu gitu ya, belenggu kesulitan hidupnya saat ini tuh bisa segera terlepas. Harus ada pendewasaan, harus ada perubahan dari dalam diri dia ya, untuk bisa mengubah ya segala situasi, persepsi dia, pemikiran dia yang sangat negatif gitu ya, kecenderungannya ke arah yang negatif untuk lebih positif lagi. Harus ada pendewasaan di sini ya. Oke, seperti itu energinya orang masa lalunya.
Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam bahagia dari aku. Bye bye.